sekarang dengan Undang-Undang 20 2023 itu karena hampir sama, maka hak dan kewajiban PNS dan P3K itu P3K juga dapat pensiun, tidak hanya PNS. Hak dan kewajiban PNS dan P3K. Misalnya kalau PNS itu dapat pensiun, dan P3K nggak dapat pensiun. Nah, sekarang dengan Undang-Undang 20 2023 itu karena hampir sama, maka hak dan kewajiban PNS dan P3K itu P3K juga dapat pensiun, tidak hanya PNS. Lalu yang menarik juga dari perubahan itu adalah undang-undang tersebut memastikan bahwa ke depan eh, di semua KL, di instansi baik pusat maupun daerah, tidak boleh ada lagi kategori di luar PNS dan P3K. Ya kan? Dulu kan kita kenal honorer, honorer, honorer gitu ya, atau sebutan lain begitu ya. Nah, dengan Undang-Undang 20 2023 perubahan pertama itu eh, mulai undang-undang itu dihadirkan, mulai Desember 2024 tidak boleh ada lagi tenaga non ASN atau sebutan lain yang direkrut tanpa sepertujuan pejabat pembina kepegawaian, atau tidak boleh ada lagi lah begitu ya. Yang harus ada itu adalah hanya kategori PNS dan P3K. Nah, gitu. Bahkan di Komisi 2 waktu rapat-rapat untuk mengimplementasikan undang-undang ini, kita minta kalau ada pejabat pembina kepegawaian bagi pusat maupun daerah yang merekrut tenaga non ASN atau sebutan lain, itu harus dikasih sanksi. Sanksi. Nah, karena apa namanya, dalam prolegnas tadi saya bilang akan ada lagi perubahan undang-undang ASN dan yang menginisiasi adalah DPR, khususnya Komisi 2, kita oleh Balek memang diminta untuk tahun ini merubah undang-undang ASN, dalam arti perubahan undang-undang ASN itu perubahan kedua masuk dalam prolegnas 2025, jadi prolegnas prioritas. Nah, setelah kita bicara sama Badan Keahlian DPR RI, Komisi 2, ya kan, barulah kita mendapatkan kepastian informasi ya, apa yang mau dirubah lagi dari Undang-Undang ASN ini. Setelah mengalami perubahan pertama dengan hadirnya Undang-Undang 20 2003 tentang ASN. Ternyata gitu, ini kepala BKD-nya nggak hadir ya. Perubahan tersebut lebih menyangkut eh, norma yang terkait dengan pengangkatan, eh, pemberhentian dan pemindahan ASN ya, terutama ASN yang di struktural ya, yang menjabat eselon 2 di tingkat daerah, baik itu sebagai pimpinan tinggi Pratama maupun pimpinan tinggi Madya, tapi lebih banyak pimpinan tinggi Pratama. Yang di undang-undang sebelumnya itu ada pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian mereka kepada pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi dan daerah, ya kan, terutama di daerah. Nah, perubahan kedua ini akan mengusulkan ya kan, kewenangan itu dikembalikan kepada pemerintah pusat, di presiden lah, di tangan presiden.
Nah, kita waktu itu setelah mendengar penjelasan dari Badan Keahlian DPR RI, meminta agar Badan Keahlian DPR RI melakukan apa public hearing kembali, kajian kembali, ya kan, uh, tentang perubahan ini supaya kita mendapatkan dasar yang sungguh sangat kuat baik dari sisi filosofis, sisi yuridis maupun sosiologis. Kenapa kita harus merubah kembali Undang-Undang ASN, termasuk kenapa perubahannya seperti itu atau arah perubahannya akan menuju ke sana. Gitu. Sebab kita melihat ya, kalau memang klausul itu yang mau kita dorong dalam perubahan Undang-Undang ASN ini, kita harus menyikapinya dengan apa? Dengan lebih bijaksana, ya, sebab eh, itu seperti itu tak ubahnya, bukan seperti ya, itu tidak ubahnya kami Komisi 2 itu berpikir itu tak ubahnya kita ingin melakukan apa ya namanya resentralisasi atau sentralisasi gitu. Sementara Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar NRI 1945 tahun 1945 tegas menyatakan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan di pasal 18 atau di pasal 2 itu jelas ya, negara kesatuan pasal 18 pertama ya. Dan desentralisasi itu kan mengakibatkan hadirnya semangat otonomi, dan di pasal 18 itu juga eh, otonomi itu harus dilaksanakan seluas-luasnya. Nah, kalau memang arah perubahan Undang-Undang ASN itu menuju ke sana, apakah, nah Komisi 2 berpikir, apakah ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sehingga pada saat itu kita, tadi saya bilang, meminta agar Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian, melakukan public hearing, melakukan konsultasi publik kembali dengan seluruh stakeholder, baik itu praktisi, akademisi, maupun profesional, untuk mendapatkan dasar yang lebih kuat dari sisi filosofis, yuridis maupun sosiologis tentang isu ini. Ya, gitu. Jadi baru sampai di situ teman-teman.